respected collector. On this occasion, my name is Listia Dumbalani. I am student University Technocrat Indonesian, majoring in Accounting, Faculty of Economic and Business, NPM 25412045. I would like to present a topic entitled Anti-Violence Campaign on Campus, with the theme creating a safe, comfortable, and dignified environment. The reason I choose this topic is because a campus is not only place to gain knowledge but also important for all of us to create a campus environment that is safe, respectful, and free from all forms of violence. Throughout this presentation, I would like to invite all of you to be more aware that violence, no matter how small, can have a significant impact on others. Uh, Jika kita melihat kondisi saat ini, kasus kekerasan di lingkungan kampus sebenarnya masih sering terjadi, meskipun kadang tidak terlihat secara jelas. Kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga bisa berupa kata-kata yang menyakitkan, perlakuan yang merendahkan, bahkan tindakan di media sosial yang tanpa kita sadari dapat melukai orang lain. Yang menjadi perhatian adalah banyak korban yang memilih untuk diam. Mereka merasa takut, malu, atau tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Hal ini membuat kasus kekerasan seringkali tidak terungkap. Padahal kampus seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua mahasiswa untuk belajar, berinteraksi, dan juga berkembang. Dari sini kita bisa memahami bahwa kekerasan masih menjadi masalah nyata, korban sering tidak berani bersuara, dan lingkungan kampus belum sepenuhnya aman. Inilah yang menjadi dasar pentingnya dilakukannya kampanye anti kekerasan. Secara umum, kekerasan dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dapat menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara emosional atau psikologis. Namun, seringkali kita hanya menganggap kekerasan itu sebatas tindakan fisik saja, seperti memukul ataupun mendorong. Padahal kenyataannya, kekerasan memiliki banyak bentuk, diantaranya adalah kekerasan fisik, seperti tindakan melukai tubuh seseorang, kekerasan verbal seperti menghina dan membuli serta mengejek. Lalu kekerasan psikologis seperti ancaman atau tekanan mental. Kekerasan seksual seperti pelecehan dan cyberbullying, yaitu kekerasan melalui media sosial yang sering sekali terjadi di media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Hal yang perlu kita sadari adalah kata-kata yang kita anggap biasa saja bisa jadi sangat menyakitkan bagi orang lain. Jadi, penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara. Lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan kekerasan ini terus terjadi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan empati terhadap orang lain. Banyak orang yang belum memahami bahwa tindakan mereka bisa menyakiti orang lain. Selain itu, budaya senioritas juga menjadi salah satu penyebab di mana ada anggapan bahwa perlakuan tidak baik itu adalah hal yang wajar. Lingkungan yang membiarkan atau tidak menegur juga ikut memperparah kondisi ini, ditambah lagi dengan kurangnya edukasi tentang kekerasan. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri dengan meningkatkan kesadaran, kepedulian terhadap sesama. Kekerasan juga tentu memiliki dampak yang sangat amat besar, terutama bagi korban. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Korban bisa mengalami trauma yang berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, hingga merasa tidak nyaman berada di lingkungan kampus. Dalam beberapa kasus, korban juga bisa mengalami stres,
depresi, bahkan stres yang amat sangat berat. Hal ini tentu akan berdampak pada kehidupan akademik mereka, seperti menurunnya prestasi atau kehilangan semangat belajar. Di mana artinya, satu tindakan kekerasan bisa mempengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang. Karena itu, kita tidak boleh menganggap kekerasan sebagai hal yang sepele. Kampanye anti kekerasan ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya menghargai satu sama lain. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan di lingkungan kampus. Lalu, yang ketiga, untuk mendorong keberanian mahasiswa agar tidak takut melapor jika melihat atau mengalami kekerasan. Dan yang terakhir, untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua mahasiswa. Pencegahan kekerasan sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Kita bisa mulai dengan saling menghargai, menjaga perkataan, dan tidak melakukan bullying dalam bentuk apapun, baik secara fisik, emosional, ataupun secara psikolog. Selain itu, kita juga harus berani menegur jika kita melihat tindakan yang tidak benar, serta melaporkan jika terjadi kekerasan. Yang tidak kalah penting adalah membangun rasa empati, yaitu mencoba memahami perasaan orang lain. Karena dengan empati, kita akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kekerasan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa atau dibiarkan. Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan dihargai, terutama di lingkungan kampus. Oleh karena itu, mari kita mulai perubahan dari diri kita sendiri dengan menjadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai orang lain serta memiliki empati terhadap orang lain. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan. Stop kekerasan mulai dari diri sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for coming today. Thank you for time. Thank you for attention and see you next time.